Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun tabi ngalim puro. Berjumpa lagi dengan Ibu Megalia Sari di kelas 9 dalam pembelajaran bahasa Lampung. Pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai teks Pungo Pandai atau berita Lampung. Kam perlu berita. Kenapa kita perlu berita? Anak-anak muda zaman sekarang pasti bilangnya biar nggak kudet bu, kurang update. Ya, karena berita merupakan kebutuhan sosial manusia guai mandayai kejadian-kejadian saya lagi terjadi di sekitar no atau di saibari. Bahkan berita sering disebut dengan istilah jendela dunia atau ikap ninio. Mengapa disebut dengan jendela dunia? Karena meski sekarang kalian BDR, belajar dari rumah, tapi kalian masih mengetahui informasi-informasi yang berada di luar rumah. Bahkan bukan di luar rumah saja, tapi di seluruh dunia kalian bisa tahu informasi berita terkini dengan akses internet. Nah, jadi dengan berita, selain kalian menemui informasi-informasi terkini, kalian juga bisa menambah wawasan-wawasan dan pengetahuan. Contohnya, Bu, saya belum bisa masak. Tenang saja, dengan kita searching di Mbah Google, kita akan tahu teknik memasak dengan benar dan juga lebih praktis. Dan juga lewat berita, kalian bisa mengenal pabrik figur yang kalian idolakan. Pungo Pandai atau berita Lampung. Berita berasal dari bahasa Sangskreta, Vrita, yang artinya kejadian atau yang telah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita berarti laporan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Jadi, pengertian berita ialah informasi tergelu mengenai kejadian atau ide terbaru saya benar. Menarik jamo penting gua jimo rame, baik secara langsung atau mak langsung. Syarat utama berita. Di sini ada 3 syarat ya. Yang pertama, akurat. Kejadian saya teman-teman terjadi jamo terpercaya, nyata dan terpercaya. Yang kedua, aktual. Kejadian saya apa terjadi, terkini atau hangat. Yang ketiga, menarik. Kejadian yang penting atau bermanfaat dan menarik untuk umum. Sifat-sifat berita. Nah, di sini ada 5 sifat berita. Yang pertama, terkini. Kedua, penting. Yang ketiga, akibat. Yang keempat, jarak. Dan yang terakhir, emosi. Dari mana kita mendapatkan berita? Yang pertama, konvensional, liwat jimo dari mulut ke mulut. Yang kedua, media cetak, koran atau majalah. Yang ketiga, media elektronik, TV, HP. Bagian-bagian berita. Judul,
gambaran umum tentang keseluruhan berita, ulo berita atau kepala berita. Dalam menentukan judul berita, efektif, berkesinambungan, menarik, agar pembaca itu tertarik untuk membaca berita yang kita buat. Contohnya, di kejadian di sebuah desa yang menggerakkan kegiatan PKK, membuat kerajinan tangan menggunakan pohon pisang hingga dipasarkan ke luar negeri. Judul yang tepat berkesinambungan. Contohnya, PKK luar negeri jalan-jalan lewat pohon pisang. Dan judul itu pembaca akan lebih tertarik. Kok bisa jalan-jalan lewat pohon pisang, bukan lewat pesawat? Makanya mereka akan lebih serius membaca berita tersebut. Sai kedua, tempat dan waktu kejadian. Ingat, dalam menyantumkan kejadian di berita, jangan sampai salah. Misalnya, kejadiannya ada di Indonesia. Jangan kalian asal menulis kejadian tersebut ada di Amerika. Dan juga waktu kejadiannya. Apabila kejadiannya terjadi pagi, jangan sampai terdapat kesalahan kalian tulis kejadiannya pada sore hari. Apabila kejadian tersebut kalian lakukan, maka kejadian tersebut merupakan kejadian hoax atau berita bohong. Yang ketiga, teras berita. Rikasan isi berita atau jamau kejadian. Saya terakhir, tubuh berita. Penjelasan anja isi berita, ulahnya, jamo, piro, penyelesaian no. Dampak dari perkembangan IPTEP terhadap berita. Dampaknya ada dua. Ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positifnya, cepat mendapat informasi, menambah ilmu. Dan dampak negatifnya, tersebar hoax dan gangguan kesehatan. Oke, di sini Ibu akan memberikan satu contoh dari berita Lampung yang sedang memanas ya di Indonesia. Ini judulnya tentang pasien positif corona Tano di Lepung Senaya 13 Cimo. Silakan kalian baca sendiri ya contohnya. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang Pungo Pandai atau berita Lampung pada hari ini. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya ya. Penanopai bahasa si kampun. Lamun wat pebalahan saya kurang nujum di metai gupok pun sikam kiloi mahap ngalim puro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.